Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai siklus Krebs. Saya di sini Rizky Cahaya Sadalini dan saya Wulandari dan saya Bapak Tiga Padul Rahman dan saya Dila Ramadhani. Sebelum masuk ke dalam siklus Krebs, dapat kita ketahui bahwa siklus Krebs itu merupakan salah satu siklus yang ada dalam sebuah metabolisme. Yang mana dapat kita ketahui bahwa metabolisme tersendiri merupakan sebuah keseluruhan proses kimiawi yang berlangsung dalam tubuh organisme, salah satunya ada dalam tubuh kita. Dan di dalam sebuah metabolisme itu ada yang namanya mekanisme pertukaran zat seperti difusi, osmosis, transfer aktif, endosinosis, dan juga ekosinosis. Lalu ada bahan baku yang terdapat dalam cairan sel yang tentu saja menunjang adanya sebuah sistem metabolisme, yakni bahan bakunya itu untuk membentuk molekul kompleks seperti lemak, protein, asam nukleat, dan juga karbohidrat. Dan di dalam metabolisme itu ada yang namanya anabolisme dan juga katabolisme, yakni penyusunan, yaitu anabolisme contohnya penyusunan karbohidrat. Lalu katabolismenya juga ada pembongkaran, yakni pembongkaran karbohidrat. Dan di dalam metabolisme itu ada istilah yang dinamakan reaksi aerob dan juga reaksi anaerob, yang mana reaksi aerob itu sebuah respirasi aerob dan juga respirasi anaerob, yang mana respirasi aerob itu merupakan sebuah respirasi yang dia membutuhkan oksigen, penguraiannya itu lengkap hingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan juga uap air. Sedangkan untuk respirasi anaerob itu yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraiannya bahan organiknya itu tidak lengkap. Reaksi ini jarang terjadi dan juga hanya terjadi dalam keadaan khusus. Jadi dalam metabolisme itu ada istilah yang disebut enzim, yang mungkin teman-teman juga cukup familiar dengan istilah enzim, yang merupakan sebuah biokatalisator, yang mana fungsi enzim itu juga untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengubah perubahan struktur kimia di dalamnya. Dan sebelum ada masih awal lagi di judul. Ya. Dan sebelum adanya siklus Krebs itu ada yang namanya glikolisis, lalu ada tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, yang mana selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi singkat pengantar dari materi yang akan kami sampaikan. Lalu akan dijelaskan definisi selanjutnya. Lalu ada pengantar untuk materi sebelum kita masuk ke siklus Krebs untuk mengulangi materi mengenai glikolisis dan juga penjelasan dari kelompok sebelumnya. Dan yang terakhir akan ada penjelasan yang paling inti, yakni penjelasan mengenai siklus Krebs. Baik, kita mungkin sering mendengar istilah respirasi. Pengertian respirasi sering disamakan dengan proses manusia bernapas. Lantas, apa sebenarnya respirasi itu? Menurut penjelasan di jurnal kedokteran Via Kuala, pengertian respirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas ketika menarik napas. Oksigen ini kemudian akan melalui saluran napas atau bronkus hingga ke dinding alveoli atau kantong udara. Sesampainya di kantong udara tersebut, oksigen akan dikirim ke pembuluh darah yang di dalamnya terdapat aliran sel darah merah untuk dibawa ke sel di berbagai organ tubuh sebagai energi dalam proses metabolisme. Setelah metabolisme, sisa proses ini terutama karbon dioksida atau CO2 akan dibawa darah untuk dibuang kembali ke udara bebas. Pembuangan ini dilakukan lewat paru-paru saat membuang napas. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi bisa juga diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi adalah energi kimia dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya, NADH dan FADH. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida yang berperan pada keseimbangan karbon di alam. Respirasi pada tumbuhan berlangsung siang dan malam karena cahaya bukan merupakan syarat. Jadi proses respirasi selalu berlangsung sepanjang malam sama tumbuhan hidup. Kemudian ada macam-macam respirasi. Respirasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi tanpa menggunakan oksigen. Kemudian ada respirasi anaerob hanya bisa dilakukan oleh kelompok mikroorganisme
respirasi aerob terdapat dua jalur reaksi, diantaranya yaitu jalur Dawes dan jalur oksidasi langsung atau jalur pentosal. Respirasi anaerob akan berlangsung jika dalam keadaan hidup sementara energi yang dihasilkan kecil bisa menggunakan oksigen dan hasil akhirnya berupa alkohol atau asam lambung. Pada respirasi aerob oksigen berfungsi sebagai penerima elektrolysis, sedangkan pada respirasi anaerob peran oksigen digantikan oleh pada respirasi anaerob terdapat 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan glikolisis. Pada tahapan ini, satu molekul glukosa akan dirobak menjadi NADH, asam sulfur dan laktat. Kemudian membentukkan asam laktat atau membentukkan alkohol. Yang terakhir adalah akseptor elektron terakhir dengan menggunakan senyawa lain asam laktat atau alkohol. Proses fermentasi pada respirasi anaerob ada dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respirasi. Respirasi adalah suatu proses. Substrat respirasi adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagai atau reduksi sempurna. Substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam skala tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Hasil penguraian biasanya disebut metabolik antara karbohidrat, merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Dalam beberapa jaringan tumbuhan, selain karbohidrat, senyawa lain kadang-kadang dapat menjadi substrat respirasi. Pada keadaan tertentu, dalam beberapa jaringan tumbuhan juga beberapa asam organik dapat digunakan sebagai substrat respirasi. Misalnya asam organik berkumpul 4, asam malat yang ditimbun dalam daun tumbuhan Succulent familia Crassulaceae. Asam malat ini direspirasi menjadi karbon dioksida dan air melalui mekanisme khusus. Asam organik berkarbon 2, asam glikolat yang ditimbun dalam daun yang disinari sebagai besar tumbuhan tinggi juga dapat digunakan untuk respirasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme respirasi aerob. Pertama-tama pasti ada glikolisis. Glikolisis sendiri adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa atau biasanya glukosa menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi dalam dua fase utama, yaitu fase persiapan. Fase persiapan di sini maksudnya adalah glikosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Selanjutnya adalah fase oksidasi. Fase oksidasi sendiri adalah senyawa 3 karbon tersebut diubah lagi menjadi asam pirufat. Selanjutnya setelah glikolisis ada dekarboksilisasi oksidatif pirufat. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil CoA. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil CoA. Yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Dan dalam dekarboksilasi oksidatif ada reaksi sederhananya, yaitu asam pirufat ditambah CoA tambah NAD+ menghasilkan asetil CoA tambah CO2 tambah NADH tambah H+. Setelah dekarboksilasi oksidatif akan ada dalsitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Dan setelah siklus Krebs akan ada oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Oksidasi terminal dalam rantai respiratoris merupakan transfer elektron membran mitokondria. Transfer elektron merupakan puncak tahapan respirasi sel, dan pada tahap ini terjadi pengelolaan energi dari glukosa menjadi ATP. Tahap ini terjadi dalam mitokondria. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Cahaya Setiabudi. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai ada reaksi aerob, anaerob, substrat karbohidrat, dan juga pengantar mengenai glikolisis dan juga
oksidasi pirufat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita mengenai siklus Krebs, yang mana siklus Krebs itu merupakan sebuah siklus yang juga dapat dikatakan sebagai siklus asam sitrat. Dia itu berlaku di mitokondria apabila organel selnya adalah eukariotik. Namun apabila organel selnya adalah prokariotik, maka ia akan ada di sitoplasma. Dan siklus Krebs ini merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob, yang mana siklus Krebs itu memiliki fungsi untuk menghasilkan NADH, FADH2 dan juga ATP, yang mana NADH itu merupakan nikotinamida adenin dinukleotida plus hidrogen, FADH2 itu 2 protein adenin dinukleotida hidrogen, dan juga ATP adalah adenosin trifosfat. Lalu siklus Krebs ini juga berfungsi untuk membentuk kembali oksaloasetat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus Krebs, yakni tahapan singkatnya ada kondensasi, isomerasi, oksidasi pertama, oksidasi kedua, fosforilisasi, oksidasi ketiga, dan yang terakhir adalah pembentukan kembali oksidasi asetat. Yang mana hasil dari siklus Krebs nanti atau produk dari siklus Krebs yang menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2 dan juga 2 ATP. Lalu untuk tahapan singkatnya, nanti di dalam siklus Krebs itu ada fragmen berkarbon 2 asetil-CoA yang memasuki siklus, dan 2 molekul CO2 serta 8 elektron berkarbon dilepaskan dalam siklus tersebut. Dapat kita ketahui, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa siklus Krebs itu pertamanya ialah kondensasi, yang mana itu merupakan proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dan dia dibantu oleh enzim, yang mana enzimnya itu merupakan enzim asam sitrat sintase, yang mana gugus berkarbon 2 yang nantinya asetil-CoA itu bergabung dengan molekul berkarbon 4, dan oksaloasetat itu nantinya akan membentuk molekul berkarbon yakni sitrat, dan reaksi tidak dapat kembali atau irreversible. Kalau bisa kembali kan namanya reversible. Lalu untuk tahap selanjutnya, tahap kedua dan juga ketiga yang namanya isomerasi, yang mana dapat kita lihat di gambar bahwa isomerasi ini terjadi proses dekarbosilasi atau perombakan pertama kali, yang mana isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya itu nantinya akan dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim, dan nama enzimnya itu ialah enzim isositrat dehidrogenase. Dan pada tahap ini juga isositrat itu akan diubah menjadi alfa getoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Dapat kita lihat bahwa di nomor 2 itu tulisannya sitrat, lalu dia diubah dan dia akhirnya menghasilkan sebuah isositrat. Lalu untuk tahap keempat yakni oksidasi pertama, maaf typo, harusnya oksidasi pertama. Oksidasi pertama itu ialah isositrat yang dioksidasi dan menghasilkan 2 elektron dan mengubah NAD+ menjadi NADH. Dan kemudian itu akan terjadi dekarbolisasi yang nantinya akan membentuk satu atom karbon membentuk CO2, sehingga akhirnya terbentuk alfa ketoglutarat yang mempunyai 5 atom karbon. Lalu untuk tahap kelima yakni tahap oksidasi kedua, yang mana nanti suksinil CoA itu kemudian diubah menjadi suksinat, dan tidak hanya dibantu dengan enzim, namun tahap pengubahan ini juga dibantu oleh Mg2+ dan juga GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. Lalu GTP itulah yang nantinya akan diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibentuk oleh jaringan. Dan oksidasi kedua ini juga asam ketoglutaratnya nantinya akan didekarbonisasi oleh kompleks multi enzim yang mirip dengan pirufat di dehidrogenase, dan setelah CO2 terbuang nantinya akan tersisa gugus suksinil yang bergabung dengan koenzim A dan membentuk suksinil CoA. Dalam proses tersebut nantinya aakan ada reduksi NAD+ menjadi NADH dan dihasilkan oleh 2 elektron. Lalu untuk proses ke-6 dapat kita lihat di gambar, ada proses ke-6 yakni proses suksinat yang namanya adalah fosforilasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa proses ke-6 ialah fosforilasi, yang mana pada tahapan itu suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Lalu tahapan ke-7 yakni tahapan oksidasi ketiga itu nanti adanya proses hidrasi, yang mana pada proses tersebut terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Dapat kita lihat dari fumarat menjadi malat, dari 7 itu ada ada fumarat menjadi malat. Lalu untuk tahap terakhir yakni pembentukan kembali oksaloasetat, itu ialah malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase oksaloasetat, dan kemudian akan menambah asetil-CoA. Dan untuk mencukupi kebutuhan energi maka siklus Krebs itu harus berlangsung selama 2 kali. Mengapa berlangsung 2 kali? Karena dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa itu sekali proses siklus Krebs yang menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Dan apabila kita berbicara mengenai siklus Krebs, maka kita akan berbicara mengenai faktor internal dan juga eksternal untuk mempengaruhi siklus Krebs itu berlangsung. Yakni faktor internalnya ada jumlah plasma dalam sel, jumlah
disebabkan oleh kadar air dalam jaringan juga bisa masuk. Lalu untuk faktor eksternalnya itu ada cahaya, lengkap ada tumbuhan apabila kita berbicara mengenai tumbuhan dan juga garam mineral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai produk-produk yang dihasilkan dari adanya sebuah siklus Krebs. Baik, siklus Krebs sendiri menghasilkan 2 molekul ATP atau adenosin trifosfat per molekul glukosa. Dan hal ini sama dengan yang dihasilkan oleh glikolisis. Siklus Krebs juga menghasilkan banyak elektron yang dapat diberikan ke rantai transfer elektron atau tahapan selanjutnya untuk menyintesis lebih banyak ATP atau adenosin trifosfat. Baik, setelah adanya siklus Krebs maka akan dilanjutkan oleh transfer elektron membran melalui mitokondria yang akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya, yang mana siklus Krebs sudah kami bahas dari awal hingga akhir. Untuk selebihnya apakah ada penjelasan yang masih kurang jelas atau masih kurang dimengerti? Tidak ada. Apabila tidak ada maka akan saya tutup. Sekian penjelasan dari kami mengenai metabolisme, terlebih spesifiknya ya siklus Krebs. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.